Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya orang yang pernah skeptis dengan akhir zaman, karena semua ramalan tuh nggak jadi gitu ya. Tetapi dalam perenungan saya, dalam logika dan iman campur, saya tahu ini zaman yang akhir. Istilah yang sekular, dunia ini sudah tua. Nah, what is the end time? Saya kalimatkan, ini adalah pertempuran terakhir antara sorga dan maut. Dan Alkitab mengatakan kerajaan maut mengerahkan seluruh daya, karena dia tahu waktunya sudah dekat. Salah satu penafsiran ketika dikatakan malaikat itu membuka tutup lubang tanpa alas, maka keluar roh seperti singa, tapi ekornya seperti kalajengking. Nanti ada banyak orang mengalami kerasukan. Jadi nanti teknologi sama demonik ini ketemu jadi satu. Nah, Tuhan ingatkan akhir zaman itu bukan sekedar masa yang sukar, tapi berbahaya, perilous, dangerous. Ketika Anda tahu kita melewati masa yang berbahaya, seperti apa? Bayangkan aja COVID. Tidak kelihatan tetapi siap mengkontaminasi. Tiba-tiba orang jatuh. Itu belum seberapa. Ada satu waktu namanya death pestilence atau apa. Itu ribuan, hampir separuh atau 3/4 kota itu mati. Tiba-tiba orang mati aja bek. Itu lebih ngeri daripada COVID. Pernah terjadi. Black Death ya, atau whatever. Nah, itu secara fisik. Tetapi sebenarnya secara rohani itu ada analoginya. Kematian rohani bisa terjadi pelan-pelan, tetapi saya melihat hari ini kematian rohani bisa terjadi suddenly. Orang yang bertahun-tahun tekun ke gereja, tiba-tiba ada death, mati dalamnya. Masih ke gereja, tapi di dalamnya udah mati. Goncangan demi goncangan terjadi. Dikatakan ibu-ibu yang menyusu. Kalau kita bicara Alkitab, kata perempuan dan bayi itu lemah.
Jadi saya tafsirkan mereka yang lemah secara rohani, God. Hari ini di dunia yang lemah terinjak-injak. Anda mau tidak mau harus kuat. Amin. Kalau nggak mau diinjak-injak, saya nggak katakan manusia, saya dikatakan oleh dunia ini. Kalah itu menyakitkan, saudara. Betul? Lebih baik sakit diproses daripada sakit kita kalah. Betul? Waktu Daud memilih jatuh ke tangan musuh atau jatuh ke tangan Allah, Daud memilih jatuh ke tangan Tuhan. Menyakitkan tetapi dipulihkan. Tetapi kalau jatuh ke tangan si jahat, dihabisin orang. No mercy. Jadi ketika kita tahu keadaan apa yang kita hadapi, ini nggak usah bicara orang hebat tidak hebat. Orang sadar waras, dia akan berjaga. Sama seperti waktu COVID, orang nggak usah dipaksa pakai masker. Amin. Artinya orang pakai masker, dia nggak hidup seperti orang biasa. Kita sudah bukan lagi waktunya hidup seperti orang biasa. Karena masanya, waktunya sudah nggak netral. Nggak netral. Situasinya nggak netral. Nah, Israel sebagai peringatan. Mereka itu sudah mengalami meliwati awan, makan mana. Mereka melihat kasih setia Tuhan. Mereka mengalami kebaikan Allah. Betul? Tidak kurang keajaiban. Tapi apa mereka lakukan? Penyembahan berhala. Dan waktu saya cek, mereka menyembah berhala itu dalam konteks apa? Anak lembu emas. Saya kaget. Apa itu anak lembu emas? Mereka berkata, inilah Yahweh yang membawa kita keluar dari Mesir. Mereka bicara namanya Yahweh. Apa artinya? Mereka menciptakan alam menurut selera mereka. Saya nggak menghakimi. Tiba-tiba saya ingat apa? Gereja. Kita nih gereja itu bisa nggak sadar menciptakan alam menciptakan Yesus menurut selera kita yang cocok dengan kita. Nah, di satu sisi gereja harus kontekstual, betul? Kalau lagunya himne ditinggal, ya nggak salah. Tetapi ada ekstrim satunya, gereja menyesuaikan bahasanya. Akhirnya bahasanya bukan lagi sebuah kontemporer atau bahasa yang kontekstual, tetapi dunia dimasukkan di gereja. Nilainya itu prinsipnya masuk. Bungkusnya gereja, bungkusnya rohani, dalamnya tetap dunia. Ini ngeri. Percabulan, perkawinan campur, itu masalah Biliam itu. Bersungut mencobai dan bersungut-sungut. Mereka sebagai peringatan kita yang hidup di akhir zaman. Saya percaya Tuhan itu baik, tetapi kita nggak bisa menjadikan Tuhan itu seperti boneka apapun. Ya nah, ya nah. No. Bahkan seringkali sudah saya sampaikan, kita tidak akan ketemu profil Yesus seperti di Matius, Lukas, Markus. Kita ini akan ketemu Yesus di kitab Wahyu. Dia sudah jadi raja. Amin. Tetapi dia tidak pernah kehilangan kebapaannya. Apakah Yesus berhenti mengasihi Yohanes? Tidak.
Tetapi kemuliaannya dia membuat Yohanes itu tersungkur seperti orang mati. Tuhan tetap sayang sama kita. Makanya keseimbangan itu harus dalam kecerdasan rohani, dalam arti Roh Kudus. Kita harus nangkep benar-benar. Kita nggak kepleset terlalu ngentengkan, tapi kita nggak sedikit-sedikit Tuhan menghukum, Tuhan menghukum. Dia panjang sabar. Dia maha kasih, tapi dia panjang sabar. Sebuah panggilan yang tidak bisa dipilih, is not optionable. Anda dan saya, makanya saya begitu passionate untuk bicara kerajaan. Karena kerajaan itu isinya imam dan raja. Semua imam raja, khususnya imam. Imam itu orang-orang yang masuk ke ruang kudus. Saya nggak bicara pelayanan. Saya bicara orang yang diurapi, yang bisa berperkara dengan Tuhan, yang bisa membawa perkaranya di hadapan tahta kasih karunia. Kalau Anda bisa membawa sampai di titik itu, something gonna happen. Amin. Masalahnya perkara ini belum, banyak orang tidak bisa membawa perkara itu nyampe ke sana. Nah, imam itulah orang yang dibawa masuk ke ruang kudus. Amin. Nah, Tuhan di akhir zaman apa? Yang terhitung itu yang di bait suci, kecualikan pelataran. Berarti orang yang di halaman itu Tuhan tidak ada janji, ada perlindungan. Ini betul-betul the last battle. Mereka yang lemah tersapu. Kecuali mereka yang lemah tapi berseru nama Tuhan sungguh-sungguh, minta perlindungan. Kematian rohani bukan selalu bentuk kerugian atau apa, bukan. Ada yang negatif, ada yang positif. Apa itu? Positif tanda petik, kemabuan, kesenangan yang ya pesta pora, semuanya everything going well, duit tak kurang. Itu kebalikannya. Inilah last battle. Naga itu mengejar perempuan itu dan menyeret sepertiga. Apa itu? Dusta. Kita selalu bicara kuasa Tuhan. Iblis sudah dikalahkan. Ya, war-nya sudah kalah, battle-nya belum. War-nya sudah kalah. Yang kedua, dia masih punya senjata satu, dusta. Dusta. Dan hari ini AI itu akan menjadi salah satu alat dusta. Saya tidak anti AI, saya manfaatkan AI. Tapi teknologi itu akan membuat yang benar dan yang tidak benar itu sulit dibedakan. Saya sama Ibu Rita tahun baru di Bromo. Nah, itu foto lama juga. Terus ada foto kita berdua. Nggak tahu, istri saya juga pinter gitu, masuk. Lu, kamu kok bisa buat gitu? Masukkan aja gambarnya, bikin salju katanya. Keluarlah salju. Lah, temen saya ada pendeta yang satu kolonial, satunya milenial. Yang satu ini di Indonesia pakai IA ya. Yang satu di mana itu? SF ya, gitu. San Francisco. Saya ketawa. Itu baru yang sederhana. Dustanya tuh, waduh. Dustanya tidak selalu yang jahat. Ingat, yes, iblis tidak jahat, tapi membalik urutan. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu jadi roti. Dia nggak nyuruh curi, rampok, garong.
jadikan batu jadi roti. Masuk akal nggak? Good nggak? Good. Apa artinya? Saya coba petakan. Kebutuhan di atas kebenaran. Acara celebration di atas present. Kan bisa begitu. Jadi yang dikejar apa? Celebration. Membalik urutan itu aja sudah hasilnya kan beda. Berapa skornya? Ini yang saya tidak ingin memberi angin surga. Skornya 2-1, sepertiga. Daniel pun juga mengatakan orang umat yang mengenal Allah akan tetap kuat. Amin. Kiranya Anda termasuk orang yang mengenal Tuhan, kuat, dan mereka bertindak. Jangan jadi orang cuma hobi dengerin khotbah. Khotbah itu menjadi modal untuk kita latih. Dan orang bijaksana membuat banyak orang mengerti. Tadi seperti kesaksiannya Pak Willem, Anda termasuk orang bijaksana, membawa orang untuk mengenal, ketemu Tuhan, mengajari orang. Tetapi sebagian mereka jatuh. Semua akan diuji, termasuk saya. Saya ngomong begini ini bukan enteng-entengan, termasuk saya. Makanya Tuhan itu berjaga-jaga. Paksakan dirimu. Contoh kecil, kembali olahraga. Saya sadar dengan usia saya yang sekarang kepala 6. Saya paksakan diri saya. Karena saya tahu itulah jalan untuk saya, salah satu jalan. Saya sharing sama Pak Devi. Bukan berarti kalau saya olahraga, jaga makan, otomatis saya sehat. No. Sehat itu anugerah. Tapi ada bagian yang harus saya lakukan. Amin. Dan kadang saya paksakan. Karena perasaan itu bisa naik turun moodnya. Kadang aras-arasen. Tahu aras-arasen? Makanya harus punya jargon. ISO gak iso kudu iso. Nipu yo wo pekso. Kita harus memaksakan. Amin. Anda harus sedikit kejam sama dirimu. Halo. Jangan terlalu baik hati sama tubuhmu. Amin. Kalau dulu orang tawanan itu dikasih bandul besi. Jadi seberatnya senjata itu masih lebih ringan dibandingkan orang ditawan dikasih bandul besi. Itu bayangkan. Saya nggak mau ditawan bandul besi. Saya nggak mau dijadi bulan-bulanan setan. Amin. Karena dia jahat, saudara. Nah, bagaimana kita menghadapi 2026? Bagaimana kita menjalani akhir zaman? Saya dapatkan yang pertama, hidup dalam covenant, hiduplah dalam perjanjian. Kenapa? Karena perjanjian itu membuat realita Tuhan itu saudara alami di dalam hidup ini. Temukan aja Tuhan itu mengikat perjanjian dengan Anda. Saya masih ingat waktu anak saya menikah, Ishak. Saya berdoa di panggung. Tuhan, berikanlah perjanjian yang sudah kau berikan padaku. Itu dialami, diterima, difahami oleh anak saya. Kalau anak saya percaya Yesus itu pasti. Saya nggak ragu. Tapi apakah dia memahami perjanjian? I don't know. Karena perjanjian itu beda dengan kita percaya terima pengampunan bahkan pertolongan.
menerima pengampunan cukup satu pihak yang menyerahkan diri. Yesus mati buat kita. Kita percaya Anda diampuni. Tapi untuk masuk dalam perjanjian harus dua belah pihak. Bukan cuma Yesus yang menyerahkan diri. Kita harus menyerahkan diri kepada Dia. Bukan hanya percaya. Dan Dia bukan lagi juru selamat semata. Dia menjadi hidupmu, menjadi identitasmu, menjadi segalanya buat kamu. Kenapa? Karena dalam perjanjian kita ini mengalami walking in His presence. His presence itulah, hadiratnya itu yang membuat kita ini berbeda. Anda dan saya berbeda bukan karena masuk secara jasmani, karena engkau percaya sama Yesus, engkau selamat. Tapi secara fisik, secara realita, engkau gak beda. Tetapi if you live in His presence, baru engkau beda secara realita. Makanya dalam faktanya orang Kristen gak beda dengan orang non-Kristen. Setuju? Realita. Saya nggak katakan kau ngalami hadiratnya di kebaktian, toh. Tapi kau gimana mengalami waktu kau hidup, waktu kau you walk, you sense His presence. Itu kalau kau masuk dalam perjanjian. Dan kau tahu nggak ngikuti sebuah agama. Engkau sungguh-sungguh menemukan satu tangan yang memegang kau. Dan di situ engkau bisa percaya dengan kehadirannya. Engkau diberi kekuatan untuk percaya sama hatinya sebelum kau melihat tangannya. Because engkau merasakan hatinya, hadiratnya. Amin. Cinta itu membuat kau percaya. Itulah kenapa orang bisa jadi martir. Orang martir itu kan nggak lihat tangannya. Tapi orang-orang yang sudah masuk dan dia tahu kasihnya Tuhan kepada dia, dia diberi kekuatan untuk tidak goyah. Jadi dalam perjanjian engkau berjalan dalam hadiratnya. Ini baru saya renungkan sudah pernah. Di dalam perjanjian engkau mengalami apa yang disebut kasih setia. Ini diucapkan oleh Mazmur, diucapkan Salomo, diucapkan Nehemia. Anda coba searching perjanjian kasih setia. Nah, keluar banyak sekali. Jadi rupanya dalam perjanjian baru engkau mengalami kasih setia. Kasih setia itu bahasa Inggrisnya mercy. Mercy itu seringkali diterjemahkan belas kasihan. Tapi saya coba bahasa aslinya, bukan belas kasihan, chesed. Chesed itu bukan compassion, tapi mercy itu antara compassion, gabungan passion dan compassion. Seluruh kebaikanku, loving kindness itu ada padamu. Itu hanya terjadi ketika orang hidup dalam perjanjian. My chesed. Itu yang saya katakan istilah kasih yang personal. God will call your name. Di situ juga kunci engkau menjadi beda. Engkau gak pernah jadi biasa. Lihat, Tuhan bilang, Pak, aku melihara kasih setiaku, perjanjian. Jadi perjanjian dan kasih setia itu gandeng. Tuhan kasih sama orang, tapi hanya lewat perjanjian orang itu menemukan kasih setia, pembelaan. Aneh tapi nyata. Hidup itu ada intervensinya. Di dalam perjanjian ada apa lagi? Protection. Walaupun ada yang menjadi martir. Ini waktu penghakiman, ini kalau diikuti itu ngeri sekali. Ini penghakiman sudah ikuti dia bunuh, pukul sampai mati, jangan sayang, orang tua, teruna, gadis, anak-anak kecil, perempuan, bunuh, musnahkan.
Kalau sudah murka Tuhan itu turun, penghakiman terus sepek, habis semua. Kecuali orang yang punya tanda T. Apa itu T? Fau ya. Itu kalau Ibrani gundul, salib, covenant. Dan penghakiman mulai dari mana? Gereja, bait suci, dan penatua. Penatua ke jemaah. Nggak main-main. Aku melenyapkan orang inilah, beberapa saya pernah disuruh, saya tunjuki ayat ini bingung. Aku melenyapkan orang fasik dan orang benar. Yang luput cuma orang covenant. 2026 pastikan Anda hidup masuk saya dalam dimensi covenant. Terus panggil Tuhan, Tuhan, jalan sama dia. Kok kita paling sama? Jangan rusakkan bumi bawah sebelum aku memeteraikan mereka pada dai T. Covenant, protection. Oke. Yang kedua, perjanjian tadi, His presence and intimacy. Protection, mercy, intimacy. Dan kunci untuk mengenal dia. Karena keintiman itu dengan kata mengenal itu jadi satu, yada. Mereka melihat selubung itu terbuka by covenant. Saya nggak bisa memberikan, yang bisa Holy Spirit, Roh Kudus. Masuk Anda terbuka, dia akan menyatakan dirinya kepadamu. Dan di situ pembelaan Tuhan terjadi. Pegangi dia. Jangan pernah lepas. Tirai terbelah. Setiap imam, setiap anak Tuhan dipanggil jadi boleh masuk ke ruang kudus. Apa yang kita harus lakukan di tahun-tahun, ya kita ngomong 26, kita diberi orang hati yang bijaksana, hikmat, ngerti time dan place, ruang dan waktu. Yang terpenting adalah berhasil adalah hikmat. Ajari kami menghitung hari-hari sehingga kami diberi hati bijaksana. Jadi kalau salah satu tadi, kita tahu ini musim bahaya, Anda jaga kesehatan, gitu misalnya. Anda jaga kesehatan rohani Anda. Menarik, waktu COVID itu terjadi, siapa yang mati? Mereka yang punya komorbid. Saya istilahkan komorbid apa? Dosa tersembunyi. Jadi kalau penghakiman dosa tersembunyi terbuka, tidak tahan dalam penghakiman. Jadi kita terus bereskan sama Tuhan. Amin. Tuhan bilang tanda langit kamu tahu, tapi tanda zaman, bahasa Inggrisnya sign of time. Geopolitik ini tiba-tiba anginnya putar begini. Kepastian akhir yang di zaman akhir ini apa? Ketidakpastian. Semua nggak ada yang pasti. Semua harus bisa berselancar. Semua orang bisnis itu bicara gimana dia terus bergerak, menyesuaikan dia bagaimana beradaptasi. Itulah situasi yang kita hadapi. Mintalah hikmat. Jangan jadi orang jahat, tapi jangan jadi orang bodoh. Anda tahu orang Israel itu, orang Yahudi,
Dia sekolah menghafalkan Taurat itu sudah bikin dia cerdas. Merenungkan firman Tuhan. Kenapa kita suruh belajar semut? Karena semut tahu musim. Dia tahu ketika musim panas dia harus kejar. Ketika kita dapat angin Tuhan, kita nggak tahu sampai kapan. Kita harus kejar. Nanti kita 9-10 kita rapat, kita retreat, kita betul-betul minta. Kita jadi orang yang tahu akan musim yang terjadi. Tapi kembali, ini tahun akhir zaman itu gejolak, krisis. Tapi selalu di tengah krisis juga, kalau kita ngomong last battle, iblis itu habis-habisan, harus koma. Surga pun juga habis-habisan, memberi support, memberi semua untuk mendukung orang-orang kudusnya supaya menang. Itu yang namanya the last battle. Jadi Anda harus ambil fasilitas yang Tuhan sediakan. Amin. Ngomong begini, kembali, Anda harus bisa pintar berperkara sama Tuhan. Apa bedanya republik dengan kerajaan? Kalau republik itu tanggung jawab hidupmu, nasibmu itu kamu sendiri, rakyat. Kalau kerajaan yang tanggung jawab hidup kita, kemakmuran itu raja. Kalau engkau lagi berkekurangan, kamu ngomong sama raja. Tuhan, aku ini anakmu, kau berperkara. Amin. Alkitab mengajarkan orang yang bijaksana selalu dikatakan orang yang mengetahui waktu. Bani Isakar adalah orang yang punya pengertian saat yang baik. Bahasa Inggrisnya adalah who had understanding of time. Juga orang-orang arif bijaksana yang dipanggil raja di kitab Esther, orang yang mengetahui kebiasaan zaman. Bahasa Inggrisnya wise man who understood the time. Anda tahu hidup di musim apa, zaman apa. Saya marah-marah seringkali sama supir saya. Kenapa? Dia nggak mau pegang namanya Google Map. Bosnya yang suruh jalan gitu. Itu tanggung jawabmu mesti. Wah, pengkunya. Iya kan, sopir yang mesti mana? Apa namanya? Tak taruh sebenarnya. Mesti belajar sama Andre, ahlinya Google Map. AI aja salah, apalagi Google Map. Ajari kami, aku Tuhan, supaya tahu situasi apa. Di situ engkau juga bisa melihat peluang. Filsafat Chinese namanya krisis itu threat and opportunity, ancaman dan kesempatan. Orang bijaksana bisa melihat kesempatan. Minta. Apa kelebihan Daud? Dia melayani generasi. Dia membawa berita untuk generasi. Yang terakhir, covenant, wisdom. Yang terakhir, ketekunan, stamina, endurance. Tekun. Enggak terus hilang. Tapi bukan cuma tekun setia, tok tanpa tujuan. Ketika Anda punya tujuan, Anda punya ketekunan, Anda tahu your identity, Anda harus terus confirm who you are. Siapa Anda, siapa kita ini. Kata Tuhan, bukan kata kita, bukan kata dunia. Salah satu pegang, Israel itu waktu itu apa? Budak. Budak itu nothing. Anda dan saya secara sosial bukan budak. Israel itu budak. No right, tidak punya hak. Tapi God Almighty berkata apa? Mereka anakku. Who am I?
I'm the ambassador of the kingdom. Kita bermega atas Bapa. I'm the child of God. Itu terus ucapkan, confirm, speak to yourself based on the word of God. Tuhan gembalaku, tidak kekurangan aku. Terus dipatahkan semua kemiskinan, apa itu, nasib jelek, apa dipatahkan, saudara. Jangan pelit dengan perkataan. Dan secara neuroscience, perkataan itu membentuk pikiran, membentuk hati. Harus sering diucapkan. Tolak yang negatif, terima janji-janji Tuhan. Nah, itulah roh excellent. Roh excellent tidak berarti engkau punya bakat yang jenius, kau hebat, tapi engkau lahir dari sense of your identity dan tujuan. Usia saya bisa bilang aku mau pensiun, aku gak kepingin kerja. Itu yang namanya renewing your youth. Hari ini seolah-olah saya itu merasa memasuki new chapter, new season. Padahal secara logika, secara usia saya ini MPP. Bukan MPP ya, PP tenang. 65 enggak bisa berkelit. Dosen aja lewat. Kalau pegawai negeri biasa 55. 65 lewat. Pensiun. Bengong di rumah. By the grace of God. Makanya saya nggak akan sia-siakan. Salah satu ini 2 tahun nih, ya karena kemalasan saya. Tapi setiap kali nulis itu kayak orang sakit bersalin. Ini selesai. Saya sungguh berdoa supaya ini message ini masuk. Salah satu tentu saja ke pelayan Tuhan, salah 2 ke estetik. Supaya itu mendobrak, bukan soal konsep, bukan soal apa ya, bukan legalitas, bukan soal perayaan, celebrate, tapi realitas surga. Wujud namanya the power of prosperity, itu power of apa, love, itu semua itu wujud. Amin. Apa yang membuat dikatakan Potifar setelah dilihat Tuhan menyertai Yusuf? Orang bilang, oh ya melihat apa? Melihat sesuatu yang real. Potifar nggak pakai iman. Potifar itu bukan orang beriman. Abimelek bukan orang beriman. Tapi mereka melihat Ishak itu diberkati. Ada sesuatu yang tidak unseen, ya, invisible, but real, tangible. Invisible but tangible. Tidak kelihatan, tapi kok bisa, orang nggak beriman itu bisa lihat. Nangkep sih. Engkau minta sampai itu kepenuhan itu. Amin. Itu bukan jatahnya orang tertentu. Itu setiap anak Tuhan. Wow. Passion and perseverance. Disiplin rohani. Ini contoh sedikit kecil aja. Anak saya yang belum ngalami karena usianya masih di bawah 40. Tapi mau. Ini kalau saya lihat ya, beberapa orang ini nggak mentol ya, nggak kayak Lukas, kalah saya, kena lagi guys. Tapi ini kalau saya nggak latihan, itu tiba-tiba molor begini. Saya pernah di komentari anak saya waktu saya buka baju, anak saya kecil. Papa perutnya kok bulat-bulat, nggak kotak-kotak katanya. Dia baru lihat orang
Sesuai. Lihat perutnya bapaknya enggak kotak-kotak, bulat-bulat katanya. Tapi soalnya saya cuma bayar harganya belum sampai kotak-kotak. Tapi anyway bulat-bulat saya enggak kayak gentong gitu loh. Ya toh Kas ya. Walaupun ya nggak seperti kamu paling nggak ya lumayan gitu ya. Itu aja ada harganya. Ya toh Dev. Ya Devi juga belum kotak-kotak. Itu disiplin tubuh ini nggak menggambarkan disiplin rohani. Karena latihan tubuh itu menggambarkan latihan olah batin. Makanya orang di karate dia melawan tubuh, menjalani sakit dalam latihan. Itu shaping mental. Itu kuncinya. Anda harus terus berkenalan dengan rasa sakit. Kayak jamu itu loh, pahit. Amin. Kan bikin sehat daripada makan racun. Mau milih mana? Racun juga pahit, bikin mati. Jamu pahit, bikin sehat. Ya, itulah kebenaran. Dan kok tidak cukup makan jamu, vitamin atau apa. Salah satu yang mengeluarkan racun tubuh apa? Minyak zaitun katanya. Saya mau coba. Tapi kan tidak sehari tiba-tiba gitu. Kan harus tekun terus. Amin. Endurance. Itu punya tujuan. Dan itulah namanya gaya hidup. Bentuk gaya hidup. Anda nggak harus, dan saya nggak harus jadi orang hebat, konglomerat apa, genius. Tapi satu, ambil, jangan jadi orang biasa. Katakan kanan kiri, jangan jadi orang biasa. Iya. Jadi di Sarva itu bukan orang biasa. Gimana biasa? Dia udah cuma punya tepung satu. Ada bapak datang minta minumnya, Bu, masih dikasih mie, disiapin. Oke Pak, saya mie ambilkan. Gila ya. Nggak ada untungnya loh. Ambilkan minum. Nggak ada. Sahabat saya orang kaya, dia terus merenung orang pintar. Ketulusan ini makin langka. Makin langka. Permisi, kalau pendeta nyambangi orang kaya itu masih ya bisa tulus, bisa enggak gitu. Kalau nyambanginya enggak ya orang sederhana, ya itu kayak Pak Willem ini. Ketulusan itu makin langka. Tapi ketulusan dilihat Tuhan. Ayo, covenant, wisdom, passion and perseverance. Kita nggak jadi orang biasa. Mau nggak mau, lebih baik sakit latihan daripada sakit penyakit. Lebih baik sakit pahit karena jamu daripada makan racun dari musuh. Itu aja. Saya nggak mau mempermalukan Tuhan. Saya nggak ingin mempermalukan Tuhan, mengecewakan Tuhan. Dan saya tidak mau sakitnya dibuat bulan-bulanan setan. Tuhan beri saya anugerah. Saya melakukan bagian saya. Tapi saya tidak katakan yang saya lakukan otomatis saya dapat semuanya anugerah. Ayo kita jalani covenant, pastikan kau jalan sama Tuhan. Jangan cuma dengar angin surga. Semuanya nggak take it for granted. Dunia alam roh itu butuh sebuah kondisi, baru itu terjadi. Kau bisa di tengah-tengah hadirat Tuhan, pikiranmu melayang, kau nggak ngalami apa-apa. Kau dengerin khotbah, kau main HP, kau nggak ngalami apa-apa. Satu, ini bagus. Benny Hinn diundang satu pendeta yang dia sakit kanker. Dia minta Benny Hinn ngadain KKR, nanti tolong didoain. Benny Hinn tercall, dia maju juga. Tapi Benny Hinn nggak doain. Dia tunggu. Kok nggak ditumpangi tangan gua? Sampai akhirnya dia udah
capek nunggu, dia mulai ceria sama Yesus. Saya mulai waktu dia datang sama Yesus, setelah berapa, Benin datang untuk menumpangi tangan. Dia bilang, kenapa kamu? Iya, karena matamu tuh lihat saya. Istilahnya pikiranmu tuh ke saya. Tapi ketika Yesus tuh jadi real, makanya pikiran tuh kalau mau fokuskan, itu hal yang itu lama-lama jadi realita, betul ya? Itu baru secara mental, apalagi Roh Kudus. Jadi istilah Beni itu bagus. Ketika Yesus itu lebih real dari realita, di situ hukum 2 tambah 5 itu 5.000. Amin. Anda harus masuk di kansus itu. In the presence of God. Kesadaran saya tahu bahwa love of God itu real. Itu bukan cerita lagi, itu bukan cuma khotbah, ini bukan cuma belief. Itu hadir menjamah. Udah. Demikian kebaikannya, supply-nya. Dan itu pintu masuknya Pak, kapan? Saya senang kesaksian akhir tahun, itu Natal ya, akhir tahun ya, Natal. Dan saya percaya bukan yang ditunjuk saja. Saya dengar beberapa kesaksian, dan itu memang seharusnya jemaat perjanjian baru. Sayangnya Tuhan itu satu-satu. Alami itu. Alami itu. Ketika kamu sulitan, jangan cari tangannya dulu, cari hati. Kau temukan hatinya, kau dapat tangan. Cari hati. Gimana kau bisa ketemu hatinya? Cari hati. Kau harus diberi hati yang baru. Hati yang mencari dia, hati yang kepingin dapat kasih sayangnya, hesetnya dia. Itu yang Tuhan berikan kepada saya. Saya masih ingat, sampai hari ini saya nggak ingin kehilangan. Saya cari hati. Saya nggak ingin kehilangan hati. Yuk kita bangkit berdiri.